Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas Solana. Apakah telat membeli Solana gitu ya? Apakah masih boleh beli Solana juga? Nah, kita akan membahas di video kali ini. Sebenarnya nggak akan terlalu fokus ke dalam Solana aja sih. Kita akan membahas ekosistemnya Solana juga, seperti Arweave atau AR, ada SRM atau Serum, lalu kita bahas Raydium juga. Beberapa yang memang banyak juga kalian yang request juga gitu ya. Kita akan membahas ekosistemnya. Nah, kita update dulu keadaan market crypto, tapi sebelum masuk, mungkin kalau kalian mau support channel ini dengan cara like videonya, share videonya, dan juga subscribe. Untuk kalian belum subscribe, itu sangat berarti bagi saya, and thank you for your support. Kita akan langsung masuk aja untuk keadaan market crypto bagaimana. Kita update ya. Bitcoin agak sedikit koreksi, kita nggak akan terlalu membahas Bitcoin ya. Tapi kita kalau perhatikan altcoin-altcoinnya sendiri, altcoin-altcoinnya cukup performing well sih, cukup bagus ya. Kita lihat ada Rune naik sekitar 18%, OKB naik sekitar 16,9 ya. Solana, Luna, ini kita bisa perhatikan di sini ada Theta juga. Ya, jadi cukup oke untuk altcoin walaupun ada yang juga sih sebenarnya yang koreksi ya, tapi ya nggak terlalu signifikan lah, hanya sekitar 4-5% aja. Nah, kita coba cek Crypto Fear and Greed Index bagaimana. Crypto Fear and Greed Index kita di grid di 75, jadi sedikit turun, jadi sedikit lebih tenang lah. Oke. Kita akan langsung masuk aja. Kenapa Solana price-nya lagi naik-naiknya lagi sih? Ini salah satunya sebenarnya dia lagi ongoing event. Sebenarnya ini eventnya hackathon, jadi buat orang bikin coding dan lain-lain gitu ya, bikin project lah. Ini ada sekitar 500 project yang disubmit, lalu nanti ada hadiahnya juga gitu. Jadi mungkin ini eventnya bisa dilihat lebih detail di sini. Tapi ya kalau menurut saya sebenarnya kalau Solana naik ini bukan gara-gara ini juga sih. Kalau secara teknikal memang oke banget untuk Solana gitu. Nanti kita bahas teknikalnya, jangan lupa nanti stay tune di akhir video. Nah, kita akan bahas datanya dulu. Salah satunya banyak yang bilang bahwa Solana ini pergerakan di tahun 2021 ini hampir mirip dengan Ethereum di 2017. Jadi kita perhatikan grafik ini, mungkin agak sedikit blur ya, agak sedikit buram. Tapi nggak apa-apa, yang penting masih bisa kebaca. Kalau kita perhatikan di sini, Ethereum yang warna biru ya, yang warna biru. Nah, Solana ini warna putih, makanya yang warna biru ini sudah terjadi, karena kan ini 2017, sedangkan Solana warna putih kan masih 2021, masih ongoing lah istilahnya ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, korelasi mereka berdua memang cukup menyeramkan juga. Kenapa seram? Karena memang hampir mirip. Kita perhatikan di mana Solana naik, Ethereum-nya naik, Ethereum-nya turun, Solana-nya agak koreksi juga. Solana naik, Ethereum juga naik, ini sedikit koreksi juga, dan juga koreksi gitu ya. Dan kalau kita perhatikan, ini saya bikin update-nya sendiri gitu ya, kira-kira aja. Jadi ini bukan yang valid. Kalau misalnya kita lihat ini kan tadi chartnya ini berhenti di sini ya. Kalau misalnya kita pada saat dia berhenti itu di sekitar pertengahan di bulan September. Jadi kita mau tahu kalau sekarang itu kita di posisi mana sih? Kalau sekarang berdasarkan chart ini, mungkin kita lagi di posisi di tengah-tengah di dot warna merah ini. Artinya apa kalau kita di tengah-tengah dot warna merah ini? Karena kan kita memang sedikit mengalami ada koreksi ya di September gitu ya, lalu agak sedikit sideways di Oktober awal, baru nih sekarang kita agak sedikit naik gitu. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini, ya mungkin kita di dot warna merah ini, tapi kalau kita perhatikan lagi, ini masih ada potensial upside lagi sih kalau benar-benar bisa copy Ethereum. Kalau pergerakannya hampir mirip dengan Ethereum di tahun 2017 kalau seperti ini ya. Jadi cukup menarik untuk Solana sendiri. Nah, kita coba lihat juga untuk eventnya Solana. Eventnya Solana itu sebenarnya ini yang eventnya ya, yang namanya adalah Breakpoint. Nah, kalau Breakpoint ini diadakan di Lisbon di November 7 sampai 10 2021 gitu. Dan tiketnya juga nggak begitu murah sih, bukan free ya. Kita lihat ini ada from $1,000. Jadi $1,000 sekitar 14 jutaan lah ya. Dan sold out dan habis gitu ya. Kita lihat juga VIP-nya sekitar $4.000 sold out juga. Jadi memang orang-orang banyak yang mau tahu lebih lagi tentang Solana gitu. Jadi cukup penting juga dia akan membahas tentang ekosistemnya dan lain-lain gitu, planning ke depannya gitu. Dan speakernya juga world class speaker. Salah satunya kita bisa lihat ada Coinbase punya CTO. Kita lihat juga ada ini CEO-nya dari Circle. Circle itu adalah company yang issue USDC atau stablecoin. Ada SBF, Sam Bankman-Fried, ini CEO-nya FTX gitu, exchange atau tokennya mungkin FTT. Kita lihat lagi ada venture capital beberapa, ada Arweave juga atau ER ya. Ini foundernya gitu, kira-kira seperti itu. Jadi ya cukup menarik, ada venue-venue-nya dan lain-lain. Jadi ya kalau menurut saya di bulan November ini Solana masih cukup bullish sih dengan adanya event ini. Bukan hanya Solana sebenarnya, ekosistemnya juga. Oke, kira-kira seperti itu. Lanjut lagi ya. Ekosistemnya, tadi kita sempat singgung dengan ekosistemnya. Bagaimana ekosistemnya Solana and its ecosystem?
Ya ini kita nggak akan terlalu detail ke dalam artikel ini ya, karena memang kalau detail ini bisa sampai 20,5 jam kali kita bahas seperti ini ya, satu-satu. Soalnya ini bener-bener dia bahas serum ini apa, kelebihannya apa, bedanya apa, radium apa gitu ya. Bener-bener dipecah satu-satu. Kalau kita perhatikan di sini, intinya aja ini sedikit outdated kalau menurut saya. Jadi sedikit lama karena memang updatednya ini di Maret 23 2021 ya. Jadi ya kalau sekarang ini jauh lebih banyak sih. Sekarang lebih banyak pastinya karena Solana juga orang-orang lebih tahu mengenal. Kalau bulan Maret belum begitu. Kira-kira seperti itu, tapi kita lihat ini Solana memang lebih fokus ke dalam DeFi atau Decentralized Finance-nya juga. Lalu kita ada Arweave, ada The Graph juga, ini di bagian infrastructure. Jadi ya sebenarnya kalau secara ekosistemnya Solana ini cukup solid juga gitu ya. Banyak juga yang pakai. Nah kita akan langsung masuk salah satu apa sih yang membuat Solana ini orang banyak yang nggak mau beli gitu ya. Kenapa? Karena memang Solana ini kalau misalnya kita perhatikan untuk bisa dibilang valuation ya, valuasi gitu ya, Solana ini kalau dibandingkan dengan layer satu lainnya sedikit lebih mahal. Kita bisa lihat rasionya itu dari ini sih, namanya rasio market cap dibagi total value lock. Ini di DeFi lama gitu ya. Ini adalah suatu website yang khusus untuk membahas kripto yang bergerak di bidang DeFi atau Decentralized Finance. Dan kalau misalnya secara valuasi, Solana ini paling besar dibandingkan dengan yang top-topnya seperti Ethereum, Binance, ada Terra Luna, Avalanche, Matic, Polygon, ada Phantom juga gitu ya. Jadi sedikit overpriced atau overvalued gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan untuk ininya, kalau untuk fundamentalnya masih ada room for improvement juga sih. Buat price-nya mau naik juga masih bisa sih kalau menurut saya. Kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat dari ininya, lebih detail lagi, ada apa saja sih di apps-nya yang DeFi. Ada Saber, Radium, Sunny, Serum. Jadi ini cukup banyak, ada sekitar 26 di apps yang bergerak di bidang DeFi ya, gitu ya. Dan ini kita bisa lihat juga sebenarnya apa sih yang menurut saya rekomendasi. Salah satunya sebenarnya Radium sama Serum, ini cukup bagus. Dua-duanya ada decentralized exchange. Lalu kita lihat juga ada Sunny sama Saber. Tapi ini kedua ini nggak available di centralized exchange, belum available sepertinya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, biasanya aksesnya itu di decentralized exchange seperti Radium dan Serum gitu. Jadi agak sedikit ribet kalau misalnya kalian mau beli Saber sama Sunny. Jadi yang available biasanya Radium sama Serum aja. Nanti kita bahas kedua ini di teknikalnya juga ya. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke teknikal, kalau misalnya kalian tanya beli Solana di mana? Salah satu exchange yang saya rekomendasi juga adalah Pintu. Exchange Pintu ya. Exchange Pintu ini ya buat jual beli kripto juga, nggak ribet. Nah kalau untuk kalian yang pemula, rekomendasinya ini sih. Jadi bisa belajar juga karena menurut saya fitur edukasinya dia, fitur beritanya dia cukup bagus. Jadi kalau kalian mau download Pintu aja, tinggal download di App Store ataupun di Play Store, ada di deskripsi juga. Nanti bisa pakai referral saya, kita bisa dapat hadiah gitu ya. Lalu ini coba kita lihat ya Pintu seperti setahu saya ada Solana juga sih ya. Pintu ya, ini ada Solana juga, jadi cukup oke, pilihannya cukup lumayan lah. Dan fundamentalnya cukup kuat nih beberapa kripto yang di Pintu. Kira-kira seperti itu. Kita akan langsung masuk aja kali ya ke teknikalnya. Solana bagaimana nih lagi ini ya. Kalau kita perhatikan, kita zoom out gitu ya. Dari tahun 2020 misalnya, dari sini kita bisa perhatikan Solana ini bisa kita lihat nih. Dia biasanya membuat ada konsolidasi gitu ya. Pada saat dia breakout dari garis warna kuning ini, boom gitu ya, terbang. Lalu kita lihat lagi, dia konsolidasi lagi di sini waktu di bulan Mei. Pada saat dia breakout dari sini, boom, terbang gitu. Nah, kita lihat lagi sekarang nih. Sekarang ini sempat dia konsolidasi berapa lama ya? Sekitar 40 bar, berarti sekitar 40 hari. Ada sedikit konsolidasi dan sekarang dia breakout. Apakah dia bakal boom terbang juga? Bisa jadi sih. Nah, kalau kita lihat secara teknikalnya juga sebenarnya kalau Solana ditambah sebenarnya bisa jadi karena ditambah eventnya juga sih. Jadi masih ada story lah menurut saya ya. Kalau kita perhatikan dari sini Solana, kalau kita lihat teknikalnya seperti ini ya. Kita tarik garis seperti ini dari wedge pattern symmetrical triangle ini naik at least bisa ke sekitar mungkin ke $247 gitu. Tapi kembali lagi ya, ini harus disclaimer on and kalian harus do your own research juga ya. Ini bukan ajakan jual beli kripto. Dan ya, bukan buat bikin FOMO juga sebenarnya. Jadi kalau kalian tanya, beli Solana di berapa? Kalau saya sih kurang nyaranin beli di atas ini ya. Kenapa? Karena resikonya tinggi. Gitu. Jadi takutnya nyangkut juga kalau kalian beli di sini. Kalau kalian mau beli, kalau Solana nih ada sedikit koreksi ke bawah. Ke berapa? Ini kita lihat di sini dia ada membuat resisten di sini. Ada resisten. Ini kalau misalnya kalau saya extend ininya ya, kabel apa sih namanya kotak ini. Nah, kita extend kayak gini. Nah, ini kan ada bisa dibilang ada resisten sedikit ya di sini. Nah, ini bisa menjadi support kita nih. Jadi kalau misalnya Solana
ini ada rejection di sekitar 215 karena memang ini adalah previous all time high-nya dia, ya mungkin dia masih bisa turun kalau misalnya market crypto turun juga ya sampai ke sekitar 177. Jadi masih cukup oke sih untuk kalian misalnya kalau mau menunggu Solana di sini gitu ya. Dengan potensi ya tadi 247, kita lihat juga ada di 257 dan 277. Ini adalah golden ratio dan bahkan mungkin masih bisa, bukan nggak mungkin juga Solana ke sekitar $377. Oke, ini untuk Solana. Kita akan lebih fokus juga sekarang ke beberapa ekosistemnya seperti Arweave. Arweave sudah saya bikin video khusus ya. Dia di storage. Jadi ini cukup berbeda. Jadi ini cukup bagus juga sih. Fundamental cukup kuat kalau menurut saya untuk Arweave sendiri. Kalian bisa cek, nanti saya linknya di deskripsi juga ya untuk Arweave. Nah, Arweave ini juga sekarang kalau Arweave ini sedikit di buy zone sebenarnya. Jadi kalau Solana ini mungkin bisa dibilang agak sedikit telat kalau misalnya kalian mau beli. Kalau Arweave ini ya masih oke lah untuk beli karena dia udah koreksi lumayan dari all time high-nya di sekitar 74, sekarang dia stabil di sekitar 54-an. Jadi ada beberapa level kalau misalnya kalian mau beli. Level pertama itu ya di harga sekarang sih di sekitar 5455 karena ini adalah exponential moving average 20-nya di sini yang warna oranye kita bisa perhatikan. Ini satu. Kalau kalian mau sabar, wah takutnya market crypto ini sih, kalau kalian mau sabar mungkin bisa di sini nih. Di berapa? Di sekitar 4948 lah ini ya. Karena ini adalah yang pertama 48 ini bisa kita bilang support yang kuat juga nih untuk Arweave. Di sini ya, kita lihat dia bounce di sekitar 48. Jadi kalau kalian mau beli di level kedua di sekitar 4948 ini cukup oke. Ini secara resiko masih lebih besar dikit dari Solana, tapi masih kuat lah kalau menurut saya untuk Arweave sendiri ya, karena memang dipakai di storage. Salah satu koin favorit saya juga sih ya. Target Arweave, sebenarnya target Arweave saya masih di sekitar $200 by end of year sih, di akhir tahun atau di akhir bull run inilah, di akhir bull run ini. Kira-kira seperti itu kalau memang kita mengalami ya bull run lagi. Gitu ya, ini untuk Arweave. Kita bahas Serum. Ini yang tadi kita bilang decentralized exchange. Serum USDT bagaimana? Untuk Serum, bentar ya kita tunggu nih download. Ini sebenarnya kita sempat bikin video ya untuk Serum dan ini ya, di video ini hampir sama sepertinya. Ya ini masih sama sebenarnya, ini persis kita bikin ada potensi dia membentuk double bottom dulu, reversal pattern, dan ternyata memang dia turun juga nih. Jadi kalau kalian yang Serum beli lagi di sini di pasti di golden ratio di sekitar 7, ya ini cukup oke, ini golden opportunity untuk buy juga. Karena dia juga kita bisa lihat dari sini ada pattern cup and handle. Gitu ya, kita bisa lihat ini ada pattern cup and handle yang cukup bullish juga kalau misalnya benar-benar ini dia bisa breakout rata-rata ya, kita bisa tarik kayak gini. Nah, kita tarik. Nah, target untuk cup and handle patternnya itu di sekitar 22 untuk Serum ya. Nah, mungkin ini pergerakannya akan sedikit, mungkin dia bisa aja turun sedikit sih, karena di sini kita ada resistance dan kita lihat tadi Solana dan Arweave agak sedikit kena resistance gitu. Jadi kalau misalnya seperti ini ya di sekitar tujuan ini masih cukup demand zone, atau mungkin kalian kalau menunggu di 7 siapa tahu dia turun lagi, nah ini masih bisa salah satu untuk diambil lagi sih gitu ya. Tapi pergerakannya menurut saya seperti ini ya kira-kira untuk Serum. Oke, untuk Serum terakhir kita bahas Raydium. Kalau untuk Raydium chartnya belum begitu banyak juga ya. Kalau kita dari daily candle-nya sendiri, ini dia baru aja breakout sih, kita bisa perhatikan di sini dia breakout. Ini sempat breakout, tapi dia breakout, dia turun lagi nih. Breakout, dia turun sedikit, tapi dia masih mempertahankan trendline ini sebenarnya. Trendline dari sini, trendline ini, dan trendline ini. Jadi ya, trendline warna biru bawah ini masih cukup kuat. Jadi ya masih oke lah. Kalau kalian mau pasang stop loss, ya stop lossnya kalau misalnya Raydium turun jauh, turun dari trendline ini. Misalnya kalau dia turun dari sini, nah taruh stop loss di sini gitu. Kira-kira seperti ini untuk Raydium. Dan Raydium sama Serum ini sedikit lebih beresiko ya. Ada resikonya gitu ya, karena memang ya lebih kecil market cap-nya juga. Dan kalau ini untuk Raydium beli ya mungkin di daerah sekitar, mungkin di EMA 20-nya ya, EMA 20, EMA 50-nya di sini cukup oke. Berarti ini di sekitar sorry ya, di sekitar level $10,1 lah, $10,1, $10,2 menjadi level yang cukup boleh kalau misalnya kalian mau beli Raydium sendiri. Kira-kira seperti itu aja sih kita membahas ekosistemnya Solana dan fundamentalnya sedikit. Kalau misalnya kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe juga. And itu aja, see you in the next video. Bye-bye.